Seharusnya kalau hakim itu profesional, dia harus mempersiapkan dengan betul putusannya, jangan ditunda-tunda begini. Dan ini saya sudah catat ya, sampaikan kepada lawannya Tomo. Tuduhan-tuduhan fitnah itu saya akan proses. Siapapun yang orasi itu, saya akan proses. Tegas ya. Pengadilan Negeri Kelas 1 Apati digeruduk ratusan warga, menuntut keadilan, agar segera bebaskan Haji Utomo warga Desa Bajomulyo, Juwana, Pati. Di sisi lain, penuntut dan 5 korban lainnya menyatakan, jika ia merasa telah ditipu oleh Haji Tomo hingga miliaran rupiah belum dikembalikan, saat ditagih meminta waktu. Nimerodi Gulo, penasehat hukum Zana mengungkapkan, jika hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Karena bisa membuat suasana menjadi ricuh, seharusnya majelis hakim bisa bersikap profesional, harus mempersiapkan dengan betul putusannya. Jangan ditunda-tunda, dengan ini malah ada apa, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Itu ada aturan hukumnya ya, sampaikan kepada pihaknya, jadi jangan sampai melakukan suatu tindakan anarkis, apalagi tindakan yang bisa merugikan rekan-rekan sendiri. Saya begini, ini majelis hakim ini tunda-tunda perkara yang kayak gini ini membuat suasana ricuh. Seharusnya kalau hakim itu profesional, dia harus mempersiapkan dengan betul putusannya, jangan ditunda-tunda begini. Atau ada sesuatu hal sehingga ditunda-tunda atau apa, itu yang jadi pertanyaan kita. Itu yang jadi pertanyaan saya, biasanya begitu. Kalau ditunda-tunda ada masalah apa? Perkara cuman cek, masalah cek aja ditunda-tunda sampai mau dibuat berhari-hari berminggu putusan. Awalnya dia pingin cepat-cepat, perkara ini cepat-cepat, begitu giliran putusan lama-lamain. Ini ada apa ini? Ya, moga-moga ini bukan tanda keburukan bagi majelis hakim. Senin tetap kita hadiri. Kita berharap putusan ini bukan membuat sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik untuk menegakkan keadilan. Ini soal cek, buat putusan berlama-lama ngapain? Lalu kerjasama itu kemudian diselesaikan khususnya untuk perbekalan itu diakhiri pada 2 Mei 2017. Berakhir. Lalu kemudian Buzana masih punya uang 2,9 miliar. Buzana bilang, oke, kalau gitu saya minta dulu sebagian. Tomo kan minta dilanjutkan kerjasamanya karena awalnya yang 5 miliar itu kan itu uangnya banyak orang. Lalu kemudian setelah pisah-pisah akhirnya uang Buzana tinggal 2,9 miliar. Tomo minta, gimana kalau dilanjutkan kerjasamanya? Buzana bilang, aku nggak mau, pokoknya dulu, kembalikan dulu uang 500 juta dulu sama saya. Oke Mbak, makanya dikeluarkan cek itu. Nah, cek ini udah jelas. Satu, ini cek jenis tunjuk. Cek tunjuk itu adalah sama dengan alat bayar yang sah, sama dengan uang cash. Namanya cek tunjuk itu adalah uang yang sama dengan cash. Nah, cek yang dikeluarkan ini ternyata itu sudah tutup buku. Seharusnya Tomo itu mengembalikan cek ini ke bank karena sudah tutup buku. Tapi justru tidak dikembalikan ke bank, diedarin kemana-mana untuk membohongin orang. Berarti secara bukti sudah kuat ya? Udah sangat ya? kuat. Dengan tuduhan rentenir itu bagaimana? Anak semester 5 aja udah tahu itu. Dengan tuduhan rentenir tanggapannya bagaimana? Nah, itu kan sudah ditawarkan sama Bu Zana kemarin. Siapa ya? yang bisa membuktikan bahwa Buzana rentenir di sini, buktikan mana, tak kasih satu mobil 200 juta. Dan ini saya sudah catat ya, sampaikan kepada lawannya Tomo. Tuduhan-tuduhan fitnah itu saya akan proses. Siapapun yang orasi itu saya akan proses. Tegas ya, saya akan proses. Hati-hati, tunggu aturan mainnya itu. Saya udah rekam siapa orangnya. Ya sudah ada di dalam sudah ada di dalam Jadi itu. jangan asal orasi aja. Dia harus buktikan omongannya itu bahwa Buzana itu ada rentenir. Kalau tidak, saya proses. Bukti lawan bukti.
tidak akan habis, tidak akan, daluarsanya masih lama. Ancaman pidananya tidak akan habis dalam Jadi sayembara masih berlaku ya? masih berlaku ya? Buktikan mana? Yang penting ada buktinya. Kita akan siapkan. Baik kecil maupun besar yang bisa Kita harus ada membuktikan, bukti. silakan. Jadi jangan sekedar ngomong-ngomong aja. Begitu Ini kira-kira. bukan rentenir ya, Oke. saya suruh nyari uang 3 miliar, dijanjikan keuntungan 20%. Mungkin ada korban lain selain ini? Ada. Banyak. Ini akan Jadi- sudah proses. Di tempat saya, ada di sini. jadi korban 1,7 miliar. korban itu yang masuk ke saya, yang saya menjadi PH-nya, Hah? itu ada 5 orang. 5 orang totalnya. Manusia yang berbeda-beda, tidak saling kenal. Totalnya Jadi kalau berapa miliar? Toh mau merasa manusia yang suci, tunggu aturan mainnya satu-satu kita angkat. Habis ini nanti kita angkat perkara yang lain. Saya sudah dapat kuasa. Itu jumlahnya miliar atau Itu sekitar 7 miliar lebih. totalnya ya? Ya, totalnya dari yang lain itu. Oh iya iya. Tunggu aturan mainnya. Habis ini nanti kita buktikan dia itu orang baik apa orang jahat. Demikian dilaporkan reporter media Cakra Nusantara.